Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi ada masuk kelas pagi? Ada Bu. Ada. Saya nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Gimana? Udah ini kan udah makan kan? Udah, Kalau Bu. misalnya ada haus, bilang aja ya. Iya Bu. Ya. Sebelumnya kita kenalan dulu gimana? Bisa? Boleh. Ya. Dari yang mana dulu nih? Siapa yang mau perkenalan dulu? Saya Bu. Nah, boleh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri. Saya dari kelas 2 IPA 2. Kembali. Amanda ya, dari kelas 2 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Eka, saya dari kelas 2 IPX 1. Perkenalkan, nama saya Syifa, saya dari kelas bahasa. Bahasa baik. Kalau saya Bu banyak. Nggak apa-apa, Bazlina, santai aja. Cuma saya Bu, ketawa ini. Iya, nggak apa-apa. Duduk depan-depanan lagi ya. Iya Bu. Iya, apa. Nama saya Bazlina Bu, saya dari kelas IPA 2. IPA 2, satu kelas ya. Sudah kenal dari dulu berarti ya kalian berdua ya, makanya asik ketawa-ketawa ya. Bestie kamu Bu. Oh, bestie. Ya, boleh nggak apa-apa. Berarti ini Manda, ini Eka, ini Syifa, dan ini Bazlina. Ini masing-masing beda kelas ya, cuman ini doang ya yang satu kelas Iya, ya. Bu. Oke. Sebelumnya udah tahu belum kita kesini mau ngapain? Katanya kalau sudah kelompok Bu. Ya, konseling kelompok. Udah ada yang tahu itu konseling kelompok? Udah pernah ikut konseling kelompok sebelumnya? Belum ya. Ini pertama kali ya. Jadi konseling kelompok itu dimana kita akan mendiskusikan tentang suatu permasalahan yang kita alami semuanya, dan kita coba cari jalan keluarnya ya, sama-sama gitu jalan keluarnya. Nah, sebelumnya dalam konseling kelompok itu ibu tuh perlu keterbukaan teman-teman semuanya. Jadi kalian harus terbuka. Ini tanpa ada paksaan kan? Iya Bu. Ya kan, dari hati yang paling dalam gitu ya mau kesini. Nggak apa-apa. Baik. Terus yang paling penting adalah asas kerahasiaan ya. Jadi kita mau menjaga rahasia sesama yang anggota-anggotanya aja. Jadi coba kita yakinkan dalam hati bahwa apa yang kita bicarakan sini cukup sampai di sini aja. Jangan ada yang keluar ke tempat lainnya gitu ya. Oke. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa yuk? Masalah Bu. Masalah betul masalah. Jadi kita mau bahas tentang berdasarkan ini nih instrumen yang udah ibu kasih sebelumnya, kan bukan ada kasih angket sebelumnya ya. Jadi di situ sepertinya ada masalah, yaitu kita kurang mengenal emosi ya teman-teman ya. Iya bukan? Iya. Ya, kita kurang mengenal emosi karena kan kita SMA ya, jadi emosinya masih labil gitu. Jadi di sini kita coba sama-sama merealistiskan pikiran kita tentang emosi yang ada di diri kita. Jadi kita akan mengenal emosi. Nah, sebelum kita mulai, mari lebih baik kita berdoa dulu supaya konseling kita berjalan dengan lebih penuh hikmah, mendekat. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ibu mau nanya ini, kalian udah mengenal nggak apa itu emosi? Menurut teman-teman, emosi itu apa? Emosi itu marah Bu. Emosi itu marah. Kalau menurut Bazlina, emosi itu marah, Nangis Bu. nangis. Kalau menurut ini Eka? Misalnya kayak seseorang yang sedang kesal gitu atas suatu hal. Oh iya, boleh. Emosi itu cara kita ngungkapin ekspresi diri kita, Bu. Oh, mengungkapkan sih. Jadi ibu mau luruskan sedikit kalau emosi itu nggak cuma marah dan kesal. Jadi emosi itu ada banyak macamnya. Ada sedih, senang, bahagia, murung, prihatin, takut, segala macam itu tuh semuanya emosi. Nah, yang penting untuk kita adalah kita mengenal emosi kita gitu. Teman-teman kenal nggak sama emosinya? Kira-kira kamu kalau lagi emosi biasanya gimana? Nangis sih Bu. Nangis ya? Kalau Saya nangisnya gimana? Susah marah Bu. Jadi saya nangis aja. Jadi kalau udah marah besar, kamu bakalan nangis. Iya Bu. Nangisnya gimana maksudnya? Nangisnya diem-diem gak bersuara, atau nangisnya yang
menggelegar gitu? Lihat situasi. Lihat situasi. Kalau untuk saya bisa war, saya war. Luar. Oke. Kalau Eka gimana? Kalau Eka paling kayak Nanda, tapi kalau Eka tuh kan nangis emosi kayak sedih misalnya tuh kan. Eka nangis tuh di kamar sendiri kayak tuh. Tuh nggak mau ada yang tahu gitu ya? Nggak mau Iya. gitu. Nggak ada suara. Nangisnya nangis ngebatin. Ngebatin itu ada nulis atau gimana? Enggak, Nangis aja. gitu. Terus banyak ngomong sendiri. Ngomong sendiri juga ya, pakai bantal. Iya, bu. Perlu bantal ya. Iya. Kalau Syifa gimana? Kalau cara menangin emosi Bu, mungkin kalau Syifa kayak mengalihkan ke hal lain Bu, kayak misal baca komik, biar Syifa tuh nggak, kalau lagi kesal nggak kesal jadinya. Kalau lagi sedih? Gitu juga Bu. Baca Jadi komik juga? kayak nggak mau ngerasain sedih, jadinya ngalihin ke hal lain kayak jalan-jalan gitu. Oh, jadi kayak jalan-jalan, baca komik gitu, nulis-nulis juga. Kalau nulis jarang sih Bu. Ya, oke. Kalau komiknya komik genre gimana yang dibaca? Banyak Bu, segala macam. Segala macam genre ya, terima semuanya. Iya. Kalau Mbak Zina gimana? Saya nggak bisa ngendaliin emosi. Oh, jadi gimana? Kadang suka marah sama marah. Kalau marah langsung marah gitu, semuanya langsung keluar gitu. Kalau sedih? Sedih kadang bisa ngendaliin, kadang enggak. Kalau senang? Kadang kayak biasa sih Bu. Nggak berlebihan. Pernah juga. Kalau takut? Jarang sih Bu takut. Jarang takut ya? Berarti berani ya? Alhamdulillah. Oke. Berarti kita semuanya ada hal-hal yang dialihkan ya kalau lagi emosi ya. Nah, pertanyaan Ibu, bagus nggak cara metode kalian mengendalikan emosi? Kalau dari saya kayaknya enggak. Kalau kamu nggak ya, kenapa nggak bagus? Karena kan kalau saya pernah juga dengar, kan sekarang tuh zamannya TikTok Bu ya, jadi kan di FYP sering tuh katanya kalau kita terlalu nangis ngebatin gitu bukan bisa ngerusak Manda. Nggak apa, tenang aja. Bu Manda suka ketawa Bu. Iya, ini karena satu kelas, jadi sebenarnya ini harusnya nggak kita gabung ya. Nggak apa-apa. Iya kan Ya, saya sering juga lewat FYP TikTok atau dengar-dengar gitu bukan katanya kalau kita terlalu nangis diam nangisnya gitu kan ngebatin bisa ngerusak diri sendiri atau bisa bawa arah pikiran kita tuh ke negatif gitu. Iya, benar. Jadi apalagi kalau sendiri, terus kayak kita makin sedih tuh yang ada jadi makin sedih lagi kan. Nggak tahu kemana kita melampiaskannya kan. Jadi pikiran negatifnya muncul terus. Kalau kamu biasanya ada pikiran negatif gitu? Pernah. Iya. Karena Pikiran itu negatif. waktu itu ada masalah terpuruk kali, saya sampai pernah hampir menyakitin diri sendiri gitu. Kalau boleh tahu ada masalah apa? Saya pernah kehilangan orang tua kan dulu, jadi pokoknya masa-masa itu sedih kan gitu. Siapa sih yang nggak sedih kehilangan orang tua kan? Jadi saya kayak merasa semuanya itu nggak bisa nih, nggak ada. Saya udah nggak ada, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi waktu kamu udah sedih kali terpuruk, kamu merasa kayak kamu nggak bisa apa-apa Iya. lagi nih, kamu berpikir untuk suicide ya? Iya. Sempat berpikir hal seperti itu Sempat. berarti. Terus gimana? Bagaimana cara kamu untuk menghapus pikiran seperti itu? Saya waktu itu saya banyak istighfar dulu, terus entah kenapa waktu itu saya sambil nangis tuh buka TikTok kan scroll gitu, tuh lewat kayak ustadz lagi ceramah gitu ngingatin kayak kita tuh nggak boleh terpuruk di dalam keadaan bersedih gitu. Berarti kamu dapat hidayah ya? Hidayah dari Kayak, TikTok tuh. kamu banyak-banyak zikir-zikir juga. Iya, gitu juga ucapan. Berarti dari dengan berzikir, dengan nonton orang dakwah, jadi kamu dapatlah kembali kayak berarti nih sebenarnya nggak boleh harus kayak gini. Iya, nggak jadi tubuh disayang tangannya. Oke, jadi berarti kamu udah berhasil lah keluar dari sisi negatif, sisi yang gelap itu ya. Iya. Kalau Manda gimana? Menurut Manda bagus nggak? Bagaimana cara Manda mengalihkan emosi Manda? Menurut saya nggak bagus dulu, Nggak bagus. tapi itu membuat suasana itu reda Bu. Misalnya saya kan lagi ngerasa terpuruk kan Bu, misalnya saya lagi kesel gitu, kan saya nggak bisa luapin dengan yang lain Bu, saya
sama juga Bu si Eka Bu. Saya tuh nangis gitu. Jarang juga Bu saya nangis depan orang lain. Saya sendiri gitu Bu dalam kamar. Jadi kalau saya udah nangis dalam kamar peluk bantal tuh udah habis siap nangis pasti saya ngantuk Bu. Jadi saya tidur Bu, saya bangun, saya mulai kehidupan baru lagi gitu. Oh, jadi kalau kamu merasa udah siap tidur, bangun kamu udah mulai kehidupan baru Ya. dengan mood yang baru, Ya, saya emosi yang mencoba baru. untuk baik-baik saja gitu. Kamu mencoba untuk Ya. baik-baik saja, tapi dia kamu nggak baik-baik saja. Walaupun enggak Bu, tapi saya ngerasa itu lebih baik dari sebelum saya tidur. Kalau menurut kamu ada nggak langkah yang lebih bagus untuk mengalihkan emosi? Ada Bu, Gimana? kayak tadi Bu kan, saya juga alhamdulillah saya ditemani oleh teman-teman saya yang mereka itu juga alumni dari Ma'had itu Bu, pesantren. Nah, mereka itu juga kayak sering kan misal Manda ada masalah kan Bu, Manda bilang Bu aku nggak sanggup gini gitu. Nah mereka ya udah coba nanti kamu lebih enaknya tuh kamu tenangin diri sholat malam gitu, kayak tahajud gitu. Kamu ngadu aja semuanya sama Tuhan gitu, sama Allah. Berarti sama-sama Eka tadi ya, kalau misalnya udah sedih kali, berarti kita harus ingat Tuhan, Ya, berzikir ya. Kalau untuk Bazina gimana? Kalau Bazina nggak baik gitu, soalnya kan tadi bilang saya suka marah kalau misalnya ada emosi gitu. Terus kadang-kadang saya juga suka ngomong kasar sama teman-teman saya. Jadinya kadang saya nggak punya teman tuh, dan pandai. ya. Kami emang dekat. Berarti kalian saling menguatkan ya kalau lagi sedih ya. Udah. Ada lagi? Mungkin itu sih Bu. Terus kayak apa ya, mungkin karena orang biasa di rumah kalau marah suka langsung ngeluapin, jadinya mungkin saya jadi kayak gitu, kayak marah sama orang gitu. Jadi kalau menurut kamu bagusnya gimana? Sampai sekarang saya belum tahu sih bagusnya. Saya udah coba untuk nggak ngomong orang, cuman tau nggak sih Bu, daerah saya kepala tuh kayak meledak. Meledak gitu ya. Memang sih kadang kita butuh ya ngeluarin emosi kita, tapi bagaimana cara kita mengeluarkan emosi itu yang penting. Karena kita kan nggak harus untuk berbicara kasar, tapi kita harus mengeluarkan bahwa kita tuh marah. Gitu. Makanya. Lanjut aja apa gimana? Lanjut aja ya. Kalau Syifa gimana? Kalau Syifa Bu kurang baik pasti ya, karena kayak nggak mau ngerasain sedih, jadinya kayak ngeluapin yang padahal kan masalah belum selesai kayak gitu. Kayak kadang cuek kan dengan masalah, jadinya kayak nggak mau ngerasain masalah, jadi kayak lari ke tempat lain. Jadi kalau menurut Syifa bagusnya gimana? Bagusnya tuh udah ada masalah Bu. Jangan ada masalah. Gimana sih cara kita hidup tanpa ada masalah ya? Ya, bagusnya adalah kita menghadapi masalah dengan cara yang baik. Kita kan tahu nggak betapa pentingnya pola pikir dalam menghadapi masalah atau emosi. Terkadang kita berpikir kayak ini dia jahat, dia buat kita marah. Padahal sebenarnya itu cuman bagaimana kita memandang dia kan. Iya kan? Iya kan? Jadi kayak sebenarnya belum tentu hal yang dia perbuat itu bisa bikin orang lain marah. Tapi karena dia buat sama kita beranggapan bahwa itu salah. Jadi ya tergantung sudut pandang sih. Itu tergantung pola pikir. Bagaimana kita bisa marah. Tapi bagaimana cara kita mengungkapkan emosi, seperti Bazar tadi kan berlebihan ya. Marah-marah terus ya sedih terus. Itu kita bisa juga meluapkannya misalnya dengan seperti yang Eka sama Amanda ya, mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau udah putus asa atau udah marah banget tuh ingat Tuhan gitu ya. Amanda sama Eka ya dari ya. Nah saya mau tanya lagi nih, dengan cara pengendalian emosi kalian itu bisa bikin orang lain deket nggak sama kalian? Maksudnya orang-orang di lingkungan kalian bisa jadi paham nggak bagaimana emosi kalian, bagaimana diri kalian gitu? Enggak ya? Jadi nggak mau temenan karena mereka kayak ini kamu kasar
kali gitu ya. kamu suka marah gitu. Jadi mereka nggak mau temenan. Kalau Syifa? Kalau saya bu, kalau saya ada dekat sama dia, nggak apa kalau yang lain marah sama saya. Jadi kalau misalnya, jadi dengan cara lampiasan kamu tuh orang lain nggak tahu kalau kamu kesel atau marah, jadi orang tetap dekat sama kamu gitu. Bukan bu, mungkin ada juga yang nggak dekat sama saya kan, tapi saya nggak terlalu peduli. Jadi kamu nggak peduli orang dekat sama kamu apa enggak? Iya, tapi kalau sama sahabat saya itu saya peduli. Kalau sama sahabat, kamu harus tahu emosi kamu atau emosi dia yang Emosi dia bu, emosi dia. Tapi orang dia nggak perlu tahu emosi kamu. saya rasa nggak usah bu. Nggak usah ya, menurut kamu nggak penting. Kalau Eka gimana? Kalau Eka sendiri kan Eka orangnya nggak terbuka kan untuk diri sendiri. Jadi kalau minta semangat orang atau saya ada masalah, kan saya lagi sedih, kan lagi senang, Berarti dipendam aja. iya gitu. Nggak ada orang yang kamu percaya untuk jadi tempat curhat kamu gitu, nggak ada? Ada, paling kalau udah masalah yang udah sedih kali itu saya nggak mau cerita. Kalau mungkin sekedar sedih biasa aja, mungkin kayak cerita sama kawan kos gitu. Jadi kalau udah sedih kali gitu nggak cerita sama siapa-siapa? Enggak, paling pendam sendiri aja. Pendam sendiri aja. Kalau Amanda? Saya bu orang jarang tahu bu saya ada masalah karena saya bukan tipikal kayak Mbak tadi kalau marah aja langsung orang tuh tahu gitu ya kan. Saya nggak kayak tadi saya bilang kalau ada masalah saya lebih ke pribadi aja bu. Pribadi aja. Jadi orang mungkin tahunya saya selalu bahagia bu. Karena kamu juga selalu ketawa-ketawa ya? Iya bu. Dalam suasana apapun saya pasti ketawa bu. Ya. Berarti dengan pengendalian emosi itu orang lain nggak tahu apa yang sebenarnya kita ada dalam diri kita. Terus kalau Bazina malah orang lain tahu jadi menghindar gitu ya. Saya mau dengar dari kalian lagi ya. Coba saya tanya pandangan kalian. Apa yang harus diperbaiki dari kalian, dari cara kalian mengelola emosi? Apakah ada yang tahu apa yang harus kalian evaluasi? Saya bu. Coba. Saya akan terus memahami diri bu. Bahwasanya apa yang saya ambil keputusan atau yang akan saya lakukan itu harus betul-betul saya pahami, saya mengerti ini bagus nggak ke depannya untuk saya lakukan gitu. Terus jangan hanya karena mau membahagiakan orang lain, sebenarnya saya sakit itu juga akan menjadi saya untuk terus belajar itu, untuk memahami diri, jangan terus nyakitin diri untuk bahagiain orang lain. Itu akan terus saya kelola emosi saya untuk ini baik, ini nggak baik. Berarti Manda mau memahami diri lebih lanjut, mau untuk memutuskan bahwa kalau misalnya nggak akan menyakiti diri sendiri dan orang lain, ya, dan belajar untuk mengelola emosi lebih lanjut ya. Ya bu. Oke, ini udah bagus Manda evaluasinya. Terus kalau Eka gimana? Kalau Eka sih paling harus bisa mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri sama juga ya. Ya gitu, harus bisa nyenangin diri sendiri, jangan nantiin orang lain gitu. Kalau Syifa gimana? Dari yang saya dengar dari kawan-kawan bu, kan banyak masalah tapi ada yang benar kan bu. Jadi kita harus tahu kalau ternyata orang yang terlihat bahagia tuh punya masalah juga gitu. Terus tuh dari diri saya mungkin harus lebih memahami diri seperti kata Mbak Manda. Kamu nggak lebih mengeluarkan emosi juga ya? Iya. Ya berarti kamu harus lebih mengenal diri sama lebih mengenal emosi kamu. Iya bu. Kalau Bazila gimana? Mungkin kalau benar bu kan kalau misalnya kita bisa kalau kita marah terus kita meluapkan emosi kan kalau dari Islam tuh ada bilang kalau dari Islam tuh ada di Ya, oke. kalau dalam Islam itu kan bu ada dibilang katanya kita harus diam terlebih dahulu gitu. Terus kalau misalnya nggak cukup diam boleh dulu karena mungkin itu bisa aja dalam ngelakuin tapi itu bisa jadi susah karena nggak tahu harus mulai dari mana. Kita tahu mulai dari mana.
berarti kita udah tahu kan apa aja yang harus kita perbaiki dari diri kita sendiri. Kita udah mengevaluasinya. Coba ibu mau kasih tugas. Sebenarnya harusnya ada kertas, tapi belum ada kertas. Kalian boleh tugas untuk dikumpul nanti pertemuan berikutnya bisa ya. Di tugas itu saya mau kalian tulis di satu lembar kertas emosi kalian selama 1 minggu ini yang muncul dan gimana kalian menghadapi emosi itu, ya boleh gitu ya. Nanti bisa dimulai dari sini ya Bazina ya, untuk dari tulis itu ya, dari tugas itu ya, bisa dimulai dari tugas itu bagaimana kamu bisa menenangkan diri. Oke, coba nanti minggu depan pertemuan berikutnya kita buat, kalian kumpulkan tugas itu tadi ya, tugas yang kertas tadi, emosi kalian yang terjadi selama 1 minggu ini, terus bagaimana kalian menanganinya. Ibu mau lihat nih progres kalian, udah mengenal nggak sama emosi kalian, dan udah bisa nggak menerapkan apa yang udah kalian evaluasikan di diri kalian. Oke? Maaf ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ibu rasa udah cukup sampai di sini, karena sepertinya kalian juga udah mendapatkan pemahaman ya tentang bagaimana pengendalian emosi. Tentang ini kalian udah berpikir realistis lah istilahnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya mau dibuat seperti waktu sekarang apa bagaimana? Ya, boleh. Nah, seperti sekarang juga ya, sekitar jam-jam setelah kelas lah ya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk pertemuan berikutnya kita boleh, kalau mau bawa makanan boleh bawa makanan aja kalau lapar ya. Ya, Bu. Oke. Sebelumnya apa ada yang mau disampaikan dari hasil ini? Hasil konseling kita? Ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Saya, Bu. Oh ya, gimana Bunda? Dengan adanya konseling ini saya rasa saya bisa terus belajar untuk mengenal diri saya dan memperbaiki diri saya. Iya. Jadi menurut saya dengan adanya konseling ini sangat bermanfaat bagi saya. Baik, terima kasih Bunda ya. Dan teman-teman yang lain ada lagi? Tidak ada? Sama seperti Bunda ya. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing. Terima kasih semuanya udah mau terbuka, udah mau bercerita, udah mau mengevaluasi diri kalian gitu ya. Ibu sangat mengapresiasi pertemuan kita hari ini, sangat mengapresiasi juga bagaimana keterlibatan teman-teman semua dalam konseling kelompok ini. Nah, Ibu harap kita ada perubahan ke depannya dan hasil tugas itu bisa dikumpulkan seperti yang dengan hasil yang Ibu harapkan ya. Baik, kita akhiri dalam pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini Tepat, terima kasih. Ih, pas oi. 25 menit pas.